Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa Arab semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Baiklah, di video kali ini kami ingin menjelaskan materi kecelakaan patah tulang pada pertolongan pertama untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Pramuka yang diampu oleh Bapak Dosen Hendri Firmansyah MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya Siska Putri Wulandari. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang pertama, yaitu patah tulang atau fraktur. Nah, fraktur ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama fraktur terbuka sama dia fraktur tertutup. Nah, kalau fraktur tertutup itu di bagian yang patah tulang itu atau di bagian yang dimana misalnya kayak lengannya cedera itu tidak menembus sampai kulit. Sedangkan kalau fraktur terbuka itu yang di bagian patah tulang itu bisa menembus kulit atau bisa merobek bagian kulit. Nah, ketika kalian menangani atau menolong seseorang yang mengalami patah tulang, kalian harus bersegera mungkin dalam penanganannya, karena korban yang mengalami patah tulang bisa mengeluarkan banyak darah dan bisa menimbulkan infeksi. Baiklah, sekian materi yang pertama. Akan dilanjutkan materi yang kedua, yaitu teman saya Vina Sofiana. Baiklah, saya Vina Sofiana akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu penyebab pada patah tulang. Patah tulang terjadi karena yang pertama insiden traumatis seperti cedera olahraga, kecelakaan, dan jatuh. Dan yang kedua kondisi pada osteoporosis dan beberapa jenis kanker yang dapat menyebabkan patah tulang lebih mudah. Bahkan trauma ringan pun dan jatuh pun dapat menjadi penyebab yang sangat serius. Selanjutnya yaitu gejala pada patah tulang. Yang pertama, gejala pada patah tulang yaitu korban merasa atau mendengar bunyi patahan tulang. Yang kedua, yaitu bagian yang terluka terasa nyeri, terutama ketika disentuh atau digerakkan. Yang ketiga, yaitu gerakan pada bagian yang terluka tidak normal atau tidak seperti biasanya. Yang keempat, yaitu terjadi pembengkakan. Dan yang kelima, yaitu ujung tulang terlihat bila menembus kulit. Yang keenam, yaitu terlihat ada perubahan bentuk. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu terjadi pada bagian yang terluka terlihat membiru. Itulah materi penyebab pada patah tulang dan gejala-gejala pada patah tulang. Oke, saya Indah Juni Permatasari akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pertolongan pertama pada patah tulang. Nah, di antaranya adalah yang pertama, berusahalah untuk tetap tenang. Yang kedua, jangan coba-coba untuk mengembalikan posisi tulang, terutama pada tulang yang cedera. Yang ketiga, tutup luka secara perlahan dengan kain yang steril untuk mengurangi pendarahan. Yang ketiga, kemudian pasanglah papan kayu atau majalah yang dilipat dengan dibungkus kain kasa atau kain lain di bagian tulang yang cedera. Nah, tujuannya ini adalah agar tulang itu tidak bergerak. Yang kelima, angkat daerah retak jika mungkin dan menerapkan kompres dingin untuk mengurangi pembekakan dan rasa sakit. Yang keenam, jangan memberikan korban makanan atau minuman untuk dikonsumsi. Oke, yang terakhir adalah hubungilah tim medis atau bawa korban ke rumah sakit untuk pertolongan lebih lanjut. Oke, baiklah. Hanya ini saja materi kecelakaan patah tulang pada pertolongan pertama. Selanjutnya, saksikan video kan.
pertolongan pertama, kita itu harus tetap tenang dan kita menyuruh korban untuk meluruskan kakinya terlebih dahulu. Mbak, tolong selonjorin dulu kakinya. Kedua, dan yang kedua, kita cari apa saja untuk menahan patah tulang itu tersebut dan meletakkan kain kasanya. Mbak, tolong letakkan kasanya. Baik. Cukup secara perlahan saja untuk meletakkan kain kasanya ini agar korbannya tidak merasa kesakitan. Apakah Mbak merasa kesakitan? Sakit, Mbak. Meletakkan kain kasa yang kedua di tengah-tengah. Cukup secara perlahan. Dan yang ketiga, taruh kain kasa yang terakhir di ujung lengan. Jadi kain kasa ini terdapat 3 ya. Selanjutnya, setelah kain kasa tersusun, kita meletakkan papan kayu untuk menyanggah patah tulang tersebut. Dengan secara perlahan yang kedua, letakkan kain papan kayu di atas lengan. Selanjutnya, diikat dengan secara perlahan dan tidak terlalu kencang. Apakah Mbak merasa nyeri? Nyeri, Mbak? Kesemutan? Kesemutan? Enggak, Mbak. Oke. Terasa nyeri? Sakit? Oke, mengikatnya harus di posisi sini. Ikatan kain kasa yang kedua. Oke, mengikatnya kita harus tenang juga agar korban tidak panik atau sekelilingnya tidak panik. Secara perlahan ya. Oke, setelah kain kedua terikat, kita lanjut kain yang terakhir. Aduh, maaf ya, Mbak. Oke, setelah semua kain kasa terikat, selanjutnya kita pergerakan selanjutnya untuk memalisir pergerakan agar tulang itu tidak bergeser. Kita menggunakan kain untuk menggendong tangannya. Ayo pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan kita letakkan kain di bawah yang sudah
wabarakatuh.